Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah dimanapun berada. Alhamdulillah, senang rasanya malam hari ini kembali Allah berikan izin untuk kita bisa sharing, untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa ngaji dalam materi kajian online Manut Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan, malam hari ini kita berada di akhir tahun 2022 dan sebentar lagi insya Allah akan masuk di tahun 2023 ya. Diakui atau tidak bahwasanya memang ya aktivitas kita, agenda kita hari-hari adalah menggunakan kalender Masehi dan juga kalender Islam juga ya. Untuk itu tidak perlulah kemudian kita saling berdebat bahwasanya tahun 2023 dan seterusnya bukanlah tahun kita ya. Ya, kita harus meyakini bahwasanya segala aktivitas kita ketika memang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan, untuk saling mengingatkan, maka insya Allah akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dari sebuah kisah ya. Ada sebuah penelitian di Amerika, yaitu di mana dipanaskan sebuah panci ya, dipanaskan sebuah panci berisi air yang sudah mendidih, lalu kemudian katak dimasukkan ke dalam panci tersebut. Seketika itu katak langsung bereaksi dan melompat keluar dari panci. Lalu pada percobaan yang kedua, panci tidak dipanaskan terlebih dahulu, tetapi masih dalam kondisi dingin, kemudian diisi air juga dingin, dan kemudian katak diletakkan dalam panci tersebut. Katak merasa nyaman dengan tempatnya tersebut, sehingga katak hanya diam saja. Lalu kemudian percobaan dilanjutkan, panci ini perlahan-lahan, pelan tapi pasti, dilakukan pemanasan. Jadi ditaruh atau diletakkan di atas kompor, lalu kemudian kompornya dinyalakan dengan pelan. Pelan tapi pasti, panci tersebut itu semakin lama semakin panas. Namun apa yang terjadi dengan katak? Katak ini karena panasnya perlahan-lahan, maka tubuh katak mengalami penyesuaian. Meskipun semakin panas airnya, katak masih merasa nyaman di situ. Bahkan semakin panas dan semakin panas, hingga katak sudah tidak sadar ya. Bahkan ketika katak ini sadar, ternyata air tersebut sudah mendidih dan katak sudah tidak punya kesempatan untuk melompat dari panci. Nah, akhirnya katak tersebut mati ya. Mati di air yang mendidih tersebut. Nah, kawan-kawan ya rahmatullah Subhanahu wa taala, terkadang kondisi kita juga seperti itu. Kita sudah nyaman dengan kondisi kita saat ini, merasa bahwasanya tidak butuh sebuah perubahan. Merasa nyaman dengan
apa yang kita alami saat ini. Merasa enjoy, merasa oke. Hingga suatu ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kemudian seolah-olah kita dininak bubukkan, yang kemudian membuat kita semakin terjepit dengan kondisi-kondisi yang saat ini kita alami. Sebagai contoh misalnya, ada kawan kita di satu tempat yang merasa nyaman, ya, merasa nyaman dengan kehidupannya, dengan bekerja, mendapatkan gaji bulanan yang cukup lumayan, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada beberapa yang harus ngutang, ya, harus berhutang beliau. Awal ini nyaman, ya. Kenapa? Karena setiap bulan masih bisa membayar. Setiap bulan masih punya penghasilan. Nyaman kondisi ini. Hingga satu ketika kondisi berubah. Ya, kondisi berubah, sudah tidak lagi bisa bekerja, tidak ada lagi penghasilan, namun kewajiban membayar cicilan itu masih ada. Dalam kondisi seperti ini, itu seolah-olah sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bergerak. Baru kemudian merasa tersadarkan. Untuk itu kawan-kawan, kita belajar dari percobaan yang dilakukan di Amerika Serikat tadi, bahwasanya sebelum nanti kita merasakan suatu hal yang tidak mengenakkan dalam diri kita, ataupun kalau saat ini memang kita sudah merasakan sesuatu yang tidak mengenakan juga, maka kita harus punya persiapan. Harus ada planning, harus ada perubahan. Maka judul tema kita malam hari ini yaitu adalah merevisi proposal kehidupan kita. Yang artinya kawan-kawan, planning apa yang kita rencanakan untuk kehidupan kita. Baik itu 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun ke depan. Barangkali ada di antara kita yang berpikirnya cukup pragmatis, berpikirnya cukup simpel, sederhana, berpikir hanya apa yang bisa kita lakukan hari ini dan apa yang bisa kita lakukan esok hari. Padahal Allah SWT sudah berfirman, ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mungkin tidak akan merubah nasibnya suatu kaum, nasibnya seseorang, nasibnya siapa saja, keadaan siapapun ketika mereka tidak mau merubah nasib dan keadaan mereka sendiri. Artinya perubahan itu dimulai dari diri sendiri, perubahan itu diawali dari diri kita. Dari keinginan kita untuk berubah. Lalu kemudian keinginan itu kita wujudkan dalam bentuk aksi-aksi, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang kemudian akan Allah berikan jawaban daripada keinginan kita tersebut. Nah, kawan-kawan, setidaknya apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita revisi dari kehidupan kita. Apakah kemudian kehidupan kita merasa sudah nyaman tadi, sehingga tidak perlu ada yang kita rubah, ataukah memang banyak hal yang harus kita rubah? Untuk itu, kita akan mengambil satu hadis yang teman-teman barangkali juga sudah sering, kita juga sering sampaikan juga, bahwasanya 3 amalan yang tidak akan pernah putus meskipun seseorang meninggal dunia, yaitu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, sedekah jariyah, mohon maaf ya. Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah ini atau infak
jariah yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, yang kemudian pahalanya berlangsung lama, misalnya bangun jalan, bangun masjid, bangun tempat-tempat peribadatan, bangun tempat-tempat untuk kemaslahatan masyarakat yang bisa digunakan untuk masyarakat, maka termasuk dalam bagian tersebut. Sehingga meskipun seseorang sudah meninggal dunia, maka pahala ini akan terus mengalir, akan mendapatkan kucuran-kucuran daripada Allah Subhanahu wa taala, dari pahala ini, dari amal jariah ini, dari sedekah jariah. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira peluangnya lebih besar mana? Orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak uang, dibandingkan dengan orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, peluang untuk bisa memperoleh kesempatan bersedekah jariah ini. Maka tentu jawabannya adalah orang-orang yang jauh lebih kesempatannya jauh lebih besar, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya harta ketimbang orang yang tidak punya sama sekali. Untuk itulah kemudian perlu kita niatkan dalam diri kita bagaimana agar kita punya potensi, bagaimana agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan rezeki atau bahkan harta yang lebih. Agar apa? Agar kita bisa berinfak ataupun bersedekah jariah tadi. Nah, peluangnya apa, kawan-kawan? Saya ingin kemudian lebih mempersingkat lagi. Peluangnya di sini, maka teman-teman bisa dapatkan jauh lebih besar peluangnya, yaitu adalah di teman-teman pedagang ataupun pebisnis. Sehingga ya kita setidaknya menjadi bagian dari ini. Menjadi bagian dari pebisnis, menjadi bagian dari pedagang. Agar apa? Agar kita punya peluang jauh lebih besar ketika ada seruan untuk berinfak, ketika ada seruan untuk berwakaf, kita jauh lebih mudah memberikan. Pertanyaan berikutnya, ketika kondisi kita sudah sepuh, sudah tua, yang mungkin usia kita sudah di atas 40, sudah di atas 50 tahun, yang kemudian tidak memungkinkan untuk kita beralih profesi, untuk kita berinovasi gitu ya, di ranah yang lain tadi, di ranah perdagangan dan juga bisnis, maka setidaknya kita harus punya generasi penerus kita, baik anak-anak kita ataupun keturunan kita yang nantinya akan menjadi pedagang, yang nantinya akan menjadi pengusaha, yang nantinya akan jadi pebisnis, yang bisa memberikan infak ataupun sedekah jariah dalam jumlah yang besar. Kita sebagai orang tua, tanpa diminta pun, maka otomatis akan mendapatkan pahala yang sama yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh generasi-generasi kita di bawahnya. Jadi kalau sekali lagi, ketika kita punya generasi, punya anak, atau generasi-generasi kita di berikutnya yang kemudian atas doa kita, atas peran kita, atas kiprah kita yang kemudian mereka menjadi pengusaha-pengusaha kelas nasional ataupun kelas internasional, yang mereka punya kesempatan untuk bersedekah jauh lebih besar, maka peluang bagi orang tuanya mendapatkan pahala juga yang jauh lebih besar, dan itu selalu mengalir. Poin di sini yang pertama, teman-teman, ya miliki keinginan untuk kita bisa menjadi bagian dari ini. Yaitu apa? Yaitu kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Harta kita, kalaupun tidak, maka harus ada generasi-generasi kita di bawahnya, anak-anak kita dan seterusnya,
yang kemudian mereka yang nantinya akan mewujudkan keinginan-keinginan kita ini. Sehingga dari perbuatan anak-anak kita ini yang kemudian mereka bisa memberikan infak yang jauh lebih besar, itu mengalir pahalanya untuk diri kita. Ini poin pertama. Lalu yang kedua, masih di hadis yang sama, ya, kalau yang pertama tadi adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu yang kita miliki, baik itu terkait dengan ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Kita sampaikan lagi kepada orang lain, kita sampaikan lagi kepada kawan-kawan kita yang lain. Sehingga peran keilmuan, bagaimana kemudian kita belajar, malam hari teman-teman belajar, setiap malam Jumat teman-teman belajar, setiap hari teman-teman belajar, dari baca buku, dari ngaji dimanapun itu, teman-teman punya kesempatan untuk bisa menyampaikan lagi kepada orang lain. Yang ketika ilmu ini kita sampaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka insya Allah disitulah nanti akan menjadi benih-benih kebaikan yang akan terus berkembang, yang akan bisa menghasilkan, memberikan pahala kepada kita tanpa batas, tanpa ada henti. Meskipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang mendapatkan pahala dari Allah akan terbuka lebar, ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, peluangnya ini jauh lebih besar mana? Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu ketika diminta untuk menyampaikan atau mengajarkan ilmu. Ya, tentu jawabannya adalah orang yang sudah punya ilmu. Jadi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu ini jauh lebih besar. Sehingga kita punya kesempatan lagi untuk belajar jauh lebih banyak lagi, kemudian kita punya peluang untuk menyampaikan ilmu kepada teman-teman kita, kepada orang lain jauh lebih besar lagi. Jauh lebih banyak lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau kemudian usia kita sudah sepuh, usia kita sudah tua, sama seperti tadi pertanyaan pertama, ya, usia kita sudah di atas 40 tahun, waktu belajar kita terbatas, waktu menyampaikan kita juga terbatas, maka kita harus punya peran di sini agar ada dari anak dan juga generasi kita berikutnya yang menjadi seorang ulama, menjadi orang alim yang punya ilmu yang nanti akan meneruskan dakwah dan kebaikan ilmu yang kita inginkan. Karena dari ilmu anak-anak kita inilah, dari ilmu generasi-generasi kita inilah yang nantinya akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan bisa mengalirkan pahala kepada diri kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya, perannya adalah bagaimana agar anak-anak kita itu menjadi ulama, bagaimana anak kita menjadi orang alim. Barangkali tidak banyak di antara kita yang punya keinginan, barangkali tidak banyak di antara kita yang punya harapan, punya anak yang nantinya punya pesantren, punya anak yang nantinya punya sekolah, punya anak yang bisa bangun yayasan, bangun sekolah dan sebagainya. Barangkali tidak banyak. Nah, setidaknya kawan-kawan, kita punya peran di sini. Kalau tidak generasi kita, kalau tidak diri kita, setidaknya anak dan juga generasi kita di berikutnya. Ini yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, masih di hadis yang sama, yaitu adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga pahalanya akan terus mengalir. Cuma pertanyaannya adalah kawan-kawan, anak soleh itu yang seperti apa? Apakah hanya sekedar anak yang kemudian rajin beribadah? Apakah hanya sekedar anak yang rajin baca Quran? Apakah anak yang sekedar rajin ke sekolah? Ternyata tidak hanya sebatas itu.
Yang disebut sebagai anak yang soleh itu adalah anak yang punya peran. Lagi-lagi kita diminta oleh Allah SWT terkait dengan peran, yaitu anak yang punya peran kebaikan kepada orang lain dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Nah, kira-kira peluangnya apa? Setiap anak kita ngomong, setiap anak tersebut berbicara, setiap anak tersebut bikin sebuah keputusan yang kemudian ini mampu membuat kebaikan bagi masyarakat banyak. Nah, ini peluangnya siapa? Nah, peluangnya ini adalah seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik, pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu bikin peraturan, yang mampu bikin kebijakan, yang ini kemudian kebijakan ini bisa dirasakan manfaatnya kepada seluruh rakyat, kepada seluruh masyarakat, maka disitulah nanti letak kebaikan itu akan datang. Jadi semakin banyak masyarakat merasakan manfaat dari anak tersebut, yang bikin peraturan, yang bikin kebijakan. Sebagai contoh misalnya bikin kebijakan BBM murah, yang kemudian setiap rakyat Indonesia misalnya ini bisa merasakan manfaatnya. Maka itu adalah anak yang soleh, yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Yang kemudian masing-masing masyarakat yang merasakan. Assalamualaikum Ustaz, suaranya putus-putus. Baik, mohon maaf ya, jaringan terputus. Baik, saya akan ulangi dari poin yang ketiga ya. Saya akan ulangi dari poin yang ketiga. Ya, yaitu adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang dimana soleh itu sendiri tadi bahwasanya bukannya sekedar soleh pribadi, tetapi anak soleh yang setiap ucapan, setiap perilaku, tingkah lakunya, kebijakannya, ini bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan peluang ini itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena kalau dia bukan pemimpin, baik itu pemimpin organisasi, perkumpulan, kemasyarakatan, apalagi negara, ya, maka punya peluang jauh lebih besar menjadi anak yang soleh. Yang ketika kebijakan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, maka disitulah nanti ada kebaikan bagi banyak orang tersebut. Setiap orang yang merasakan kebijakan itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mendoakan pemimpin tersebut. Akan mengalir pahalanya kepada seorang pemimpin tersebut. Dan seorang pemimpin yang mendapatkan kebaikan, maka tanpa diminta tentu orang tuanya juga akan mendapatkan pahala yang sama yang dirasakan oleh anak tersebut. Ya, sekali lagi, seorang anak yang soleh itu bukan sekedar rajin ibadah saja, bukannya sekedar rajin baca Quran, tetapi anak soleh itu adalah anak yang mampu memberikan manfaat jauh lebih banyak kepada orang lain. Dan sekali lagi, peluangnya adalah seorang pemimpin. Untuk itu kawan-kawan, ya, kesimpulannya kita mulai introspeksi, kita mulai muhasabah, kita mulai evaluasi diri kita terkait dengan keinginan-keinginan kita, terkait dengan hajat-hajat kita, terkait dengan doa-doa kita. Maka miliki peran. Satu, bagaimana agar diri kita atau anak dan generasi kita ada yang menjadi seorang pengusaha yang dermawan, yang mampu memberikan hartanya untuk kebaikan umat, yang mampu berwakaf, bersodakoh jariah jauh lebih besar. Yang kedua, kita harus punya peran, baik diri kita ataupun anak kita ataupun generasi-generasi di bawah kita, ada salah satunya yang nantinya akan menjadi orang yang alim, orang yang punya ilmu dan kemudian menyampaikan ilmunya kepada orang lain, menjadi seorang guru yang bisa mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan yang ketiga,
Kita harus punya peran diri kita ataupun ada dari anak dan generasi-generasi kita di bawahnya yang menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang soleh, yang bijaksana, yang baik, yang bisa memberikan atau bisa membuat kebijakan-kebijakan, membuat kebaikan-kebaikan, dan itu dirasakan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, tentu proposal yang kita ajukan ini, barangkali kalau kemudian hanya kita ajukan di momentum saat ini, ya. Jadi ketika kita punya proposal yang baik, ya, kita punya proposal yang baik atau mungkin bahkan keinginan yang terbaik, kita bisa doakan, kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbaik dan dengan cara yang terbaik. Sekali lagi, doa, keinginan, hajat yang terbaik kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbaik dengan cara yang terbaik. Maaf ya. Dengan cara yang terbaik, dan akan jauh lebih dahsyat lagi ketika doa itu dipanjatkan di tempat yang terbaik, yaitu di Baitullah, di Mekah ataupun di Madinah. Maka kita harus punya keinginan insya Allah tahun depan, tahun 2023, kita berangkat ke Baitullah. Yang sudah berangkat, kita berangkat lagi. Yang belum berangkat, kita berangkat insya Allah, ya, dengan membawa proposal-proposal terbaik kita, dengan membawa doa-doa terbaik kita. Doa yang terbaik dipanjatkan di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, di tempat yang terbaik, maka insya Allah hasilnya yang terbaik. Baik, insya Allah teman-teman, malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk sharing dan diskusi terkait dengan agenda ataupun proposal-proposal kebaikan kita di tahun depan, gitu ya. Yang insya Allah salah satu yang pengen kami sampaikan adalah insya Allah tahun depan, tahun 2023, saya mengajak kawan-kawan yang sudah pernah ke Baitullah, kita berangkat lagi. Yang belum berangkat ke Baitullah, kita bisa berangkat, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa proposal yang malam hari ini kita bahas, yang insya Allah nanti bisa memberikan pahala mengalir terus meskipun kita sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus. Baik, lanjutkan Gus Wi. Suaranya putus-putus, Tad. Ya, semoga jaringan seterusnya lancar ya. Insya Allah. Baik, kita rehat 3 menit sambil nunggu Gus Wi juga untuk kita nanti lanjutkan. Yang mau minum dulu, yang ngopi-ngopi dulu silahkan ya. Yang ingin bertanya, sharing, nanti dipersilahkan, bisa raise hand, kemudian bisa juga lewat chat ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan sesi kita untuk kajian inti kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Udin. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, masuk ke sesi berikutnya ya. Alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan materi yang disampaikan. Setelah kita akan masuk ke sesi sharing atau diskusi tanya jawab. Insyaallah kita memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing pengalaman pribadinya bisa disampaikan di forum ini baik secara melalui melalui chat room ya, chat ataupun secara langsung. Baik, ini akan kami bacakan yang sudah menulis melalui chat. Dari Ibu Sudika Respadiani. Ustadz izin bertanya, saya ada niatan untuk umroh jika ada rezekinya, tapi semenjak masih ada amanah yang harus diselesaikan, apakah selesaikan dulu amanah yang ada, baru umroh? Mohon petunjuknya Ustadz. Ustadz. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Sudika ya. Amanah ini kita akan bagi jadi dua ya. Jadi amanah ini kita akan bagi jadi dua. Yang pertama itu adalah amanah personal ya. Amanah personal itu berarti adalah amanah kita kepada perorangan. Misalnya kepada teman, kepada keluarga, kepada sanak, kepada siapapun secara personal ya. Lalu yang kedua yaitu adalah amanah kepada lembaga. Ya, lembaga apapun ya, kita tidak boleh nyebut merek ya, lembaga apapun. Nah, sehingga ketika amanah kita kepada perorangan, maka sebaiknya amanah ini diselesaikan lebih dahulu. Ya, diselesaikan lebih dahulu. Namun ketika memang kita belum bisa untuk menyelesaikan amanah ini secara personal ini belum bisa kita selesaikan saat ini, maka kita bisa minta izin ya. Kita bisa minta izin, kita bisa temui kawan kita, saudara kita atau siapapun yang hutang secara personal tadi, kita minta izin bahwasanya amanahnya belum kita selesaikan saat ini dan mohon izin untuk kita berangkat ke Baitullah. Ini. Yang kedua, jika terkait dengan amanah kepada lembaga. Amanah kepada lembaga ini kan tentu jangkanya panjang, ya, jangkanya panjang. Yang penting kita bisa mengangsur, menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka sudah selesai kewajiban kita pada lembaga selesai. Dan kemudian sebatas itu kita pengen berangkat ke Baitullah, baik umrah ataupun haji, maka diperbolehkan. Ya, Insya Allah demikian ya. Jadi kita pisah dari dua dulu. Tadi amanahnya amanah personal ataupun amanah kepada lembaga. Insya Allah ya. Cara hukumnya insya Allah diperbolehkan ya. Bahkan kita berangkat ke Baitullah ya dengan dana talangan pun juga diperbolehkan. Cara ini sah ya, cara hukumnya sah ya. Tapi ya nek bisa jangan pakai talangan ya. Kalau bisa bayar cash ya. Insya Allah demikian. Baik, lanjut Gus Wi. Terima kasih
Ustaz, untuk jawabannya bisa dipahami oleh Bu Surika. Kita lanjut menanya berikutnya Bu Susilawati. Assalamualaikum, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menyikapi ketika target yang sudah kita susun belum tercapai? Sebagai manusia kadang kita suka merasa kecewa dan harus bagaimana caranya agar target itu bisa tercapai? Terima kasih. Baik, Ibu Susilawati ya. Saya perlu sampaikan bahwasannya target setiap orang itu ya penting untuk punya target kan itu ada tujuan yang mau kita capai ya. Namun target yang harus kita capai itu adalah sesuatu yang bisa terukur ya. Suatu hal yang bisa terukur. Nah, setelah itu perlu kemudian kita pahami bahwasanya dalam kita membuat target itu ada tiga peran ya, ada tiga peran. Yang pertama yaitu adalah peran kita sebut sebagai faktor utama. Siapa faktor utama? Faktor utama adalah pelaksana, ya diri kita yang membuat target itu atau tim kita yang membuat target itu. Ini adalah faktor utama. Maka sejauh mana faktor utama ini serius dalam membuat target ini atau hanya sekedar main-main, itu nanti akan menentukan hasil. Ya. Kalau serius, maka insya Allah akan punya peluang hasilnya lebih bagus. Ini faktor utama. Kemudian yang kedua adalah kita sebut sebagai faktor pendukung. Faktor pendukung ini apa? Faktor pendukung ini ya bisa jadi keilmuan ataupun keahlian yang kita miliki untuk mencapai target tersebut. Contoh misalnya kita mau ke Himalaya, mau ke puncak Mount Everest, maka ini harus ada keilmuan-keilmuan, harus ada keterampilan-keterampilan yang bisa mengantarkan kita sehingga sampai di puncak Mount Everest tersebut. Atau misalnya kita mau mencapai target dari sisi penjualan misalnya, maka ada keilmuan-keilmuan yang nanti mengarah pada target ini. Ini namanya faktor pendukung. Faktor utama, faktor pendukung. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu adalah faktor penentu. Siapa faktor penentu? Faktor penentu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor pendukung oke. Faktor utama oke, faktor pendukung oke. Tapi ketika faktor penentunya tidak oke, maka bisa dipastikan hasilnya tidak oke. Ya, maka yang harus kita lakukan apa terkait dengan faktor penentu ini? Ya kita harus baik-baiki. Kalau dalam orang Jakarta bilang harus dibaik-baikin gitu ya. Harus dibaik-baikin ini faktor penentunya. Siapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang menyenangkan di hadapan Allah. Jadilah hamba yang nurut, hamba yang patuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kalau kita jadi hamba yang nurut, jadi hamba yang patuh, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyenangkan, maka insya Allah target tadi itu akan cepat untuk terwujud. Insya Allah itu ya. Jadi pahami 3 faktor tadi. Lanjut, Gus Wi. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Ini ada ya, Galaxy Fahdi Falih. Bukan. Ini ada dari Ibu Siti Nuriana ya. Ini kita coba baca apakah pertanyaan atau pernyataan. Ya, Masya Allah Ustadz, benar banget apa yang barusan Ustadz sampaikan. Ini benar-benar terjadi pada saya. Waktu almarhum masih ada, saya benar-benar ada di zona nyaman. Begitu almarhum berpulang, ya Allah, saya benar-benar merasa di bawah, merasa berat banget. Alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan buku Al-Quran. Ini dipertemukan dengan Ustadz Udin dengan komunitas yang senasib seperjuangan.
Saya banyak belajar bagaimana agar bisa ikhlas, bisa ridha, memperbaiki ibadah, dan terus diingatkan untuk bisa istiqomah. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk semuanya. Ya, ya Allah, terima kasih. Barakallah Bu Siti Nuryana ya atas perubahan-perubahan yang sudah didapatkan. Ya. Ternyata ini adalah pernyataan. Jadi, insya Allah Bapak Ibu juga bisa mensaringkan pengalaman-pengalaman ketika mengamalkan hukum manut Quran bisa kaya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada penanya langsung untuk bisa bertanya pada Ustadz Udin. Ini sudah ada 3 yang angkat tangan. Silakan yang pertama pada Pak Fahmi Maulana Yusuf. Silakan Bapak atau Mas, kami beri kesempatan untuk silakan pada yang menggunakan nama Fahmi Maulana Yusuf. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahmi. Alhamdulillah Ustaz. Ya, setelah saya melakukan riyadhah dan sudah mengamalkan buku ini, alhamdulillah banyak kewajiban-kewajiban saya enggak tahu dari mana Allah itu ngasih aja kemudahan. Cuman gini Pak Ustadz, kadangkala kita tuh berhadapan sama DC-DC di lapangan tuh, ada yang baik, ada yang galak. Tapi kadang-kadang tuh kita berhadapan sama yang kasar segala macam. Lalu sebetulnya apa yang kita harus tanggapi ataupun kita harus hadapi seperti itu Pak Ustadz? Selama ini saya kadang diam saja, kadang sabar, ya kadang marah. Sebenarnya sih panduannya yang terbaik menurut secara agama Islam itu seperti apa menghadapi tekanan-tekanan seperti itu, Pak Ustadz? Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada beberapa teknis ya bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang datang ke rumah kita. Ya. Yang pertama, berkawanlah dengan mereka. Jangan jadikan mereka musuh. Mau mereka baik, mau mereka galak, mau mereka marah, ya jadikan mereka kawan. Ya, jangan jadikan mereka musuh. Karena kalau jadi musuh nanti malah perang ini, ke belakangnya akan jauh lebih ini tidak baik lagi. Ya. Tapi ketika kita jadi kawan mereka, ya seperti teman itu apa sih? Jadi apa problematika yang kita hadapi? Misalnya memang kita lagi nggak ada duit buat bayar, pekerjaan lagi sepi, mau gimana lagi? Gitu ya. Ya bahkan saya dulu juga sempat malah dibantu, gitu ya, bahkan malah dibantu. Begini aja Mas, tolong ngelakuin begini. Jadi justru malah kita akan dibimbing, dipandu, baiknya kayak gimana sih kayak gitu. Saya malah justru sering bertanya, baiknya seperti apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya yang seperti ini. Yang kedua, ya, nurut, ya. Ketika ada yang datang ke rumah, ya kita nurut. Dibilang kita salah, ya memang kita salah. Oke, ya oke, baik. Mereka marah, ya enggak apa-apa. Kita salah, kita belum bayar, mau gimana lagi. Marah ya sudah. Dan orang yang datang ke rumah, mereka itu galak, marah, ya karena memang mereka bekerja itu tugasnya marah. Kalau mereka yang datang ke rumah itu nggak marah, nggak galak, ya mungkin satu saat bisa dipecat dari perusahaan. Ya. Karena mereka dipekerjakan itu kan memang suruh mengancam, suruh jadi orang galak gitu ya. Perannya memang peran mereka galak, ya sudah. Kita ikuti aja, oke gitu ya. Intinya itu, insya Allah ya nanti akan ada kemudahan dari situ. Coba nanti respect. Teman-teman itu ya kalau ada orang datang ya sudah, bikinkan kopi, bikinkan teh, ajak ngobrol baik, dimarahi ya iya aja karena memang kita belum bayar mau gimana lagi ya.
Nah, kemudian satu lagi yang ini teman-teman semua boleh amalkan gitu ya. Ini kita ijazahkan ya kepada teman-teman semua. Ya. Ini yang saya lakukan gitu ya. Ketemu dengan siapapun, orang segala apapun gitu ya. Saya selalu hadapi. Betapa saya selalu bersandar pada surah Al-Fatihah. Kan banyak tuh manfaatnya kalau nanti kita bedah tafsirnya dari surah Al-Fatihah itu kan banyak tuh ya manfaatnya, fadilahnya. Dan saya suka menggunakan surah Al-Fatihah ini ketika saya bertemu dengan termasuk orang-orang yang galak tadi. Termasuk dulu saya di kampus ketemu dengan dosen yang paling killer sekalipun saya hadapi. Ya, senjata saya Al-Fatihah ya. Jadi sebelum ketemu dengan mereka, kita baca surah Al-Fatihah dulu. Ya, insya Allah nanti kita jadi lebih tenang, kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan mereka itu kayak diringankan begitu, ya. Insya Allah itu Pak Fahmi ya. Ya, siap Pak Ustadz. Ya, Masya Allah ya. Tadi saya sudah baca WA-nya habis menyelesaikan kartu kredit tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah Iya. nih. Itu ceritanya saya sedekah sebesar 2.300.000. Masya Allah nih. Sedekah dengan nominal seperti itu untuk bantu saudara saya yang lagi kesusahan. Betul. Terus kan saya kan kerja. Iya. Terus saya dapat insentif. Perkiraan taksiran saya, insentif saya itu kurang lebih 1 juta sampai 1,5. Iya, iya. Ya, ini bakalan cair. Tiba-tiba ini salah angka atau apa ya? Kok nominalnya besar sekali, 20 juta. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Ya, ya, ya. Ini Masya saya, Allah. ya kurang lebih seperti itu. Ini Baik, apa baik. balasannya seperti itu. Makanya saya benar-benar bingung sekali dah. Itu uang dari mana kok muncul tiba-tiba itu. Saya Iya. benar-benar bingung. Itu kalau kita sebutnya sebagai rezeki instan ya. Rezeki instan yang memang Allah balas secara instan. Insya Allah demikian. Itu kurang lebih seminggu Pak Ustadz. Seminggu kemudian itu Allah langsung balas. Itu benar-benar saya bingung, kaget. Ya, baik Pak Fahmi, masih ada cukup ya? Kita akan cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya penanya berikutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Nirmaya Auditiara. Silakan. Silakan Bu Nirmaya Auditiara. Ada yang mau disampaikan? Belum angkat tangan. Saya Ustaz mau tanya. Sebentar Ibu, kalau mau tanya harus mengangkat tangan Ibu, kasih tanda ya. Kami beri kesempatan bagi yang sudah menggunakan tanda dulu. Ya. Baik, pada Bu Nirmaya, kalau tidak ada kita lempar kepada Bu Elma Zuharmi. Pak Juswi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan infokan bahwa buku Manut Quran belum selesai saya baca Pak Ustadz. Iya. Belum selesai saya baca dan terus terang aja belum juga saya amalkan gitu. Iya. Kedua terkait dengan pelaksanaan umroh tadi atau haji gitu. Iya. Sekarang ini kan banyak yang umroh dulu bayar belakangan gitu Ustadz. Iya. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Ya. Itu saja pertanyaannya. Hanya itu aja pertanyaannya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Elma ya. Nanti buku silakan dibaca silakan dibaca. Setiap bab itu kami sudah sediakan kolom untuk latihan. Itu silakan dikerjakan, jangan dilompati. Ya, misalnya bab 1
tentang niat itu nanti ada kolom latihan, silahkan dikerjakan. Kemudian bab mindset juga ada kolom latihan, silahkan dikerjakan. Jadi jangan dilompat ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Lalu terkait dengan pertanyaan umroh yang pakai dana talangan. Jadi teman-teman berangkat dulu, pulangnya bayarnya nanti belakangan ya, bisa bayar di Arab Cicil. ataupun bisa bayar setelahnya dengan dicicil. Ya. Hukum umrohnya gimana? Hukum umrohnya tetap sah ketika memang dijalankan dengan apa namanya, sesuai dengan aturannya, insya Allah itu sah ya, dengan rukun-rukunnya itu insya Allah sah. Lalu kemudian kalau pertanyaan kepada kami terkait dengan dana talangan, ya boleh siapapun mau pakai silahkan, tapi kalau kami menyarankan dilihat dulu nanti kondisi masing-masing ekonomi kita. Kalau memang tidak mampu, sebaiknya jangan pakai dana talangan, tetapi diikhtiarkan. Insya Allah kami nanti akan ada program yang teman-teman kita akan ikhtiar bareng, mulai dari nol tanpa ada modal. Insya Allah kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk kita bisa berangkat ke Baitullah tanpa dengan dana talangan. Insya Allah nanti ada ilmunya, insya Allah ya. Seperti itu Bu, kalau terkait dengan pertanyaannya, umrohnya soal tetap sah. Makasih Ustaz. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Elma untuk pertanyaannya. Kembali kami sapa Bu Nirmaya Audi Tiara. Apakah jadi untuk bertanya kepada Ibu Nirmaya Audi Tiara? Kalau belum, kita akan beri kesempatan kepada Pak Bayu, SBY SDA. Silakan Pak Bayu, ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Gus Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bayu. Baik, Ustadz, saya akan menanyakan perihal mengenai keyakinan, Ustadz. Oke, J. Ya, jadi sebagaimana kalau kita umat Muslim itu kan harus yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Betul. Caranya, maksudnya pertanyaan saya, bagaimana menyikapi kita, sikap kita terhadap keyakinan itu dan menyikapi keyakinan itu kepada bahwasanya Allah itu memberi pertolongan kepada kita ketika kita ada suatu kesulitan yang harus dipecahkan atau mungkin harus suatu masalah yang harus diselesaikan. Nah itu misalnya gini Ustadz, apakah kita, saya ambil contoh ya Ustadz ya, saya ambil contoh. Kita tidak punya uang sama sekali dan kita belum makan ya kan, kita belum makan dan itu kita lihat tukang bakso di situ. Apakah kita yakin bisa untuk memakan bakso itu atau hanya yakin aja, atau kita ketika kita mengatakan yakin ketika kita sudah mencoba untuk ibaratnya itu meminta tukang bakso itu untuk satu mangkok bakso, atau mungkin hanya sekedar angan-angan, saya nggak yakin untuk bisa makan bakso itu. Karena gini Ustadz, saya pernah baca buku dan buku itu isinya semuanya itu yang diulas di buku itu sebuah ini Ustadz, apa namanya, kayak semacam istilahnya apa ya, untuk pembuktian Ustadz. Jadi semua yang di buku itu pembuktian. Jadi untuk isi itu pengalaman-pengalaman seseorang yang sudah ada, memang mungkin apa namanya, ajaran-ajaran Islam itu sudah dilaksanakan dan memang yakin kepada Allah, dan itu memang benar akan keyakinannya pertolongan Gusti Allah tadi. Salah satu contoh di buku itu saya ambil contohnya ketika petugas internet itu kan 24 jam ya Ustaz ya. Yeah. Nah itu membeli makanan yang memang
notabene makanan itu nanti akan dibuat makan pada saat dini hari ketika itu perut sudah lapar. Namun di suatu jam tertentu sebelum larut malam itu ada seorang pengemis yang minta makan, dan memang pengemis itu memerlukan sekali daripada dia. Dan dia yakin nanti ketika makanan ini yang sudah dibeli akan diberikan kepada pengemis itu pasti ada penggantinya. Dan diberikanlah makanan itu kepada seorang pengemis itu. Tanpa angan-angan apapun ya Ustaz. Maksudnya itu tanpa istilahnya ingin pengembalian suatu makanan yang setelah diberikan itu mungkin dikembalikan ke orang lain lagi atau apapun itu, tidak ada angan-angan seperti itu. Cuman beliau itu ikhlas untuk memberi makanan karena pengemis itu lebih memerlukan daripada dia kan gitu. Tapi suatu saat seketika pengemis itu beberapa jam setelah menerima makanan dan hilang atau istilahnya itu nggak ada di situ, itu ada teman yang menghampiri atau main ke internet itu dan membawa makanan yang difavoritkan atau yang disenanginya, Ustaz. Ya. Jadi itu salah satu pembuktian yang ada di buku itu. Nah, kembali lagi Ustaz untuk pertanyaan saya, gimana cara menyikapi kita mengenai keyakinan pertolongan Allah itu pasti ada ke kita. Mungkin itu aja sih Ustaz. Terima kasih atas sharing dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu pernah ke Baitullah? Pernah Pak Bayu? Nah, mana ini? Ya Ustaz. Kan Pak Bayu? Pernah ke Baitullah Pak Bayu? Belum Ustaz. Belum. Insya Allah saya akan. Tapi yakin nggak kalau Ka'bah itu ada di Baitullah di Arab, di Saudi? Yakin nggak Pak? Yakin Ustaz. Nah, yakinnya dari mana Pak Bayu bisa yakin? Iya, dari orang tua sudah pernah ke sana. Kan belum pernah ke sana Pak Bayu. Yes, dari orang tua sudah pernah ke sana dan sanak saudara yang sudah pernah ke sana. Hanya diceritakan sih Ustaz. Oke. Tapi kalau menurut melihat wujud langsung sih belum. Ya, tapi kan Pak Bayu yakin ya kan? Ya, yakin. Pak Bayu yakin. Nah, itu adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya kalau kita belum pernah nih ke Baitullah, belum pernah lihat Ka'bah, tapi kita yakin bahwa Ka'bah itu ada. Dari mana? Satu, dari pengalaman. Mohon maaf, saya potong Ustaz ya. Gimana? Bukan yakin ke Allah ya, bukan. Tapi yakin kepada pertolongan dari Allah. Bukan yakinnya ke Allah, bukan. Tapi yakin pertolongan yang diberikan dari Allah ke kita. Ini gambaran dulu ya. Ya, gambaran dulu ya. Sehingga ya dari mana kita bisa yakin? Ya dari orang yang pernah ke sana ya, dengan orang yang pernah ke sana, dengan orang yang pernah melihat secara langsung. Nah, berarti kita bisa yakin ini yaitu adalah dari pengalaman orang yang pernah merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di kisah-kisah itu mereka aja bisa yakin. Kenapa? Kita tinggal ngikuti aja jejak mereka. Yang kedua, kita bisa yakin itu dari kita membaca. Ya, kita bisa yakin itu dari membaca, dari kita belajar. Dan yang ketiga, kita bisa yakin akan adanya pertolongan Allah itu adalah karena dari Quran. Allah sudah sampaikan, Allah sudah jelaskan. Kalau kita yakinnya kepada Allah, ya tentu kita akan yakin dengan Qurannya. Karena di Quran di sana dijelaskan banyak banget kisah-kisah Allah datang memberikan pertolongan. Banyak ya dari nabi-nabi yang sudah ada di kisah-kisah Quran itu banyak. Kalau tadi misalnya dicontohkan, kita lagi nggak punya duit nih, lagi nggak punya uang, pengen makan bakso, ada bakso datang, ya. Kita yakin nggak bisa makan bakso? Maka harusnya kita yakin. Kalau kita yakin, maka nanti kita akan cari cara gimana caranya. Ada banyak cara kok ya. Yang pertama langsung minta. Jujur bilang ke tukang baksonya bahwa kita nggak punya uang, tapi kita pengen makan bakso.
Boleh nggak minta? Kalau nggak boleh, gimana caranya? Nyuci piring. Jadi kita bayar dengan tenaga nyuci piring. Yang penting dapat bakso. Atau yang ketiga misalnya kita carikan pembeli, ya, jadi promosinya, jadi promotornya, maka kita akan bisa makan bakso. Dan itu adalah bentuk wujud dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu sih Pak Bayu ya. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang yang pernah merasakan pertolongan Allah. Yang kedua, kita bisa membaca Quran karena di sana ada kisah-kisah yang memang Allah serius betul-betul datang memberikan pertolongan. Insya Allah demikian Pak Bayu. Siap Pak Ustadz, terima kasih Ya. atas tausiahnya. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk sharingnya. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan yang ada di ruang chat. Dari ini apa identitasnya Galaxy 20 ya, 20. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa doa agar target dan doa-doa kita agar mudah tercapai sehingga kita bisa mewujudkan impian kita umroh atau haji ke tanah suci Mekah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Ustadz. Doa itu hanya menjadi salah satu wasilah, ya. Doa itu menjadi salah satu wasilah. Di luar doa atau sebelum doa, yang terpenting lagi adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting nanti di sini kita belajar tentang ayat, belajar tentang hadis, belajar tentang manfaat, apa keuntungan-keuntungan ketika kita berangkat ke Baitullah. Jadi ada 4 bekal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah bekal iman. Yakin, ini kuncinya dulu. Yang kedua bekal takwa. Yang ketiga bekal ilmu. Jadi cari ilmu dulu. Jangan berangkat ke Baitullah kalau belum punya ilmunya. Jangan hanya sekedar berangkat, maka cari ilmunya. Nah, yang keempat adalah bekal perjalanan. Bekal perjalanan itu ya bisa uang, bisa sangu, bisa harta ataupun fisik, harus kondisi sehat. Ya, sekali lagi bukan apa doanya agar kita mudah, bukan, tetapi doa itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian. Maka nanti tentu doanya seperti apa nanti akan kita urai, ya, nanti sesuai dengan bahasa, sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Namun sebelum itu ya tadi keyakinan ini harus lebih dulu ketimbang sebelum doa itu sendiri. Ya. Silakan, Lutfi, lanjut. Assalamualaikum Pak. Hanya terputus-putus. Putus-putus Ustadz. Oh, putus-putus ya? Baik. Diulang Ustadz. Baik, saya ulang sebentar ya. Jadi bukan doa apa yang harus kita baca ya. Sebelum ke doa ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu adalah kita harus yakin dulu dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita harus persiapkan bekal-bekalnya. Ya. Bekal pertama adalah bekal iman, bekal yakin sama Allah. Yang kedua adalah bekalnya takwa. Yang ketiga adalah bekalnya ilmu. Maka jangan berangkat ke Baitullah sebelum kita punya ilmunya. Dan yang keempat adalah bekal perjalanan, baik itu harta ataupun fisik kita. Sehingga sekali lagi doa ini menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka kita menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mudah ke Baitullah. Insyaallah demikian Gus Wi. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dadang Setiawan ya. Assalamualaikum, Gus Wi izin bertanya, selain kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu beserta urutan-urutan ibadah yang lainnya,
adalah amalan-amalan agar semua harapan kita bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Adakah amalan-amalan agar semua harapan kita bisa dikabulkan oleh Allah SWT? Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan di depan terkait dengan sholat, tepat waktu, awal waktu di masjid jamaah, tambah dengan sholat sunnahnya, tahajud, duha, kemudian ditambah dengan baca Qur'annya, istighfarnya, sholawat, macam-macam dan sebagainya itu termasuk 7 ikhtiar langit yang ada di buku Manut Quran Bisa Kaya, yaitu semua bisa mempercepat terkabulnya doa dan juga hajat. Insya Allah demikian, Gus Wi. Baik, lanjut penanya berikutnya dari Bu Sofi Anggreni. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana caranya merubah kesan toko yang terkesan harga mahal? Padahal sudah berusaha untuk menyamakan dengan pesaing, tapi omset turun. Oke, Oh, enggak turun, tetap turun ya. Silakan Ustaz. baik. Ini sebenarnya masuk pada materi bisnis ya. Materi bisnis ataupun materi marketing ya. Yaitu apa? Tambahkan value. Jadi kenapa sesuatu harga itu disebut mahal ya? Itu karena value-nya rendah ya. Coba teman-teman lihat ya, misalnya mobil yang seharga 500 juta itu dengan mobil yang harga 100 juta itu value-nya beda ya. Ya orang-orang yang bisa membeli mobil dengan harga 500 juta ya itu akan dibilang murah karena memang value-nya seperti itu. Ya, beda dengan yang hanya 100 juta. Maka tadi kalau kemudian kita jual produk apapun ya. Lalu kemudian bagaimana agar tidak terkesan mahal, ya maka berikan value. Contoh nih, contoh ya. Contoh, misalnya teman-teman misalnya nih buku Manut Quran ya. Buku Manut Quran Bisa Kaya ini kan 179.000. Ketika buku ini hanya dijual buku saja, ya tidak ada value lebihnya, ya sebagian orang akan menganggap ini mahal. Tetapi ketika diberikan value, ya ada bonus apa namanya e-book, ada bonus bimbingan, yang ini kan mahal bimbingan ini ya, bisa coaching, bisa konsultasi setiap waktu, bisa tanya kapan saja. Yang ini kalau dirupiahkan kan cukup besar ya, lebih dari 179.000 tentunya. Bahkan mungkin nanti ditambah dengan bonus-bonus yang lain termasuk gratis ongkir misalnya, atau ditambah dengan bonus buku apa begitu. Ya, jadi Bu siapa tadi silakan tambahkan value-nya, maka nanti akan menjadi jauh lebih murah. Baik, terima kasih Ustaz Udin. Kita lanjut ke penanya langsung. Ada Bu Rustini Popon. Silakan Ibu Rustini untuk pertanyaan secara langsungnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Ustadz, kalau misalnya ini bangun malam ya, kita melaksanakan sholat tobat, sholat hajat, dan sholat tahajud begitu. Nah, kita misalnya melaksanakan sholat tobat. Nah, harusnya mungkin ini apakah harusnya kita setelah sholat tobat itu langsung kita baca istighfar gitu. Kemudian kalau setelah sholat hajat kita baca sholawat, dan kemudian sholat hajat, dan terakhir misalnya witir. Nah, apakah bacaannya seperti sholawat dan istighfar itu bisa dilaksanakan setelah witir atau harus sebaiknya yang bagaimana gitu ya? Apakah harus setelah tiap-tiap sholat baca? Apakah bisa terakhir setelah witir? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh sehabis sholat zikir doa. Sehabis sholat zikir doa. Boleh kalau waktunya cukup panjang.
Misalnya mulai sholatnya jam 1 malam misalnya atau jam 2 gitu ya, sehingga nanti masih ada waktu cukup lama untuk sampai ke subuh. Tetapi kalau waktunya tidak panjang, misalnya hanya 30 menit sebelum waktu subuh atau 1 jam sebelum subuh, waktu yang tidak panjang, maka boleh zikir doanya nanti setelah selesai sholat semua. Jadi kalau sudah sampai di witir, sudah selesai semua sholatnya, baru kemudian nanti kita zikir, istighfar, sholawat, dan sebagainya termasuk dengan doa di situ. Ya, silakan. Sesuai dengan kondisi masing-masing tidak apa-apa, Bu Rustini. Iya, iya. Terima kasih Ustadz. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Rustini. Lanjut penanya berikutnya, Pak Budi Semesta, silahkan. Baik, Ustadz, bisa didengar suara saya? Ya, insya Allah bisa. Bisa, jelas sekali, silahkan. Mohon maaf sangat, saya juga lagi mondok, artinya ikut seorang mursyid ya. Masya Allah. Namun itu yang saya maksud adalah ada program yang sangat menggiurkan buat saya, program dari jenengan. Itu program untuk Baitullah. Iya. Padahal kemarin target saya itu Oktober mau ke Baitullah. Ternyata dana yang saya inginkan ternyata belum keluar. Sampai Januari besok katanya mau keluar. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar mendapatkan petunjuk dari Allah, kalau saya boleh bilang itu baru bisa mendapatkan buku tadi pagi. Dan baru saya bukunya belum saya udah itu karena tidak boleh dibuka dulu sebelum difoto. Setelah saya foto, saya ada petunjuk untuk mengikuti Zoom ini. Gitu iya. Saya buka. Ya mudah-mudahan saya mendapatkan benar-benar petunjuk sesuai dengan yang saya harapkan dan saya diridhoi sama Allah. Amin, insyaallah. Amin. Baik. Saya yang pertama tadi, pertanyaan pertama itu mengikuti program Manut Quran tadi, mengikuti program jenengan untuk bisa ke Baitullah, tapi nanti umrohnya mengikuti pondok. Menurut jenengan bolehkah? Boleh saja, silakan. Sebetulnya banyak uang saya yang dibawa sama orang-orang itu yang notabene saya anggap kurang bertanggung jawab. Jadi awalnya tapi terus bulat itu sudah 3-4 tahun belum bayar sampai sekarang. Ada yang 300, ada yang 50, ada yang 90. Ya. Dan sampai sekarang masih belum kebayar. Jadi itu membuat saya collab, sehingga rumah harus saya gadekan, mobil sudah harus saya lepas dan lain sebagainya. Itu yang mencukupi kehidupan ini karena mereka ternyata kurang amanah, gitu maksud saya. Yang apa yang harus saya lakukan dan bagaimana mengatasi mereka? Itu pertanyaan kedua. Oke. Dulu mohon maaf sangat, saya orang baru. Mohon maaf kalau saya banyak bertanya, tapi intinya menarik dengan program-program yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Yang utamanya kepengen ke Baitullah. Artinya kalau ke Baitullah pasti saya hutangnya lunas semua dong. Amin, insyaallah ya. Baik. Mohon maaf. Baik. Terima kasih. Baik, yang pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi ya. Insyaallah boleh, silakan ya. Mau berangkat dengan siapapun boleh ya. Yang kedua yaitu adalah terkait dengan orang-orang yang memang kurang amanah terhadap diri kita. Maka ini kita jadikan evaluasi betul-betul. Yang pertama harus ikhlas ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang minjemi itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Karena tantangannya berat ya. Tantangannya berat.
Nanti kalau sampai ditagih nggak keluar, mungkin kita jadi nggak ikhlas, ini bisa ngurangi pahala. Apalagi kita jadi dongkol, marah, kecewa, bisa ngurangi pahala. Ya. Maka betul-betul harus ikhlas ya. Sudah. Apa yang sudah terjadi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena memang kesalahan kita. Ya. Kita kurang teliti, terlalu percaya dengan orang, mudah mudah ditipu atau mudah dipermainkan oleh teman-teman kita, mungkin karena diri kita lemah ya. Jadi kesalahan ada di diri kita, maka harus ikhlas. Dan yang kedua, ini juga penting, jangan kita tergantung pada makhluk. Artinya apa? Artinya jangan kemudian dengan uang itu kemudian kita akan melakukan ini. Enggak. Allah itu kalau pengen memberangkatkan kita ke Baitullah, bisa jadi memang tidak dengan lantaran orang akan ngebayar utangnya. Akan Allah carikan jalan tempat yang lain. Insya Allah ada nanti jalannya. Termasuk tadi misalnya nunggu uang yang harusnya cair bulan Januari ini misalnya. Kalau Allah sudah bilang kun, Allah sudah bilang kamu berangkat, ya berangkat. Meskipun dengan cara yang lain, tidak harus dari uang itu. Nah, uang itu nanti hanya sebagai wasilah saja. Sebagai wasilah saja. Kalau memang Allah takdirkan berangkat dengan uang itu, ya insya Allah akan datang uang itu. Insya Allah demikian Pak Budi. Baik, tadi maksud saya tidak boleh mengharap itu ya. Iya. Artinya saya coba untuk mempelajari buku itu atau mungkin mengikuti program buku itu. Insya Allah nanti Allah akan membantu saya begitu ya. Iya, insya Allah nanti begitu akan ya? diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Terima kasih. Baik. Namun terkait dengan utang piutang, ya Pak Budi tetap kewajibannya mengingatkan teman-teman yang utang itu tetap mengingatkan kewajibannya Pak Budi. Nanti terkait mereka mau bayar atau enggak ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian. Terima kasih. Baik. Lanjut Guswi. Baik, terima kasih pada Pak Budi untuk sharingnya. Oke, terima kasih pada Pak Budi atas sharingnya. Silakan buku dibaca hingga tuntas. Semoga nanti bisa segera mengamalkannya dan nanti semoga segera mendapatkan banyak kemanfaatan. Amin. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Bu Partina, silakan Bu Partina. Ada yang ditanyakan, disaringkan, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah Ustadz, saya malam ini bisa ikuti Zoom ini Ustadz. Saya selama ini kemana aja gitu. Saya mendapat buku Manut Quran ini perkiraan awal Oktober atau dengan saya ikuti Zoom ini. Makasih ya Ustadz ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya Ibu. Iya Ustadz. Ya, lanjut Ibu, silakan. Cukup? Ada yang ditanyakan Ibu? Ya, izinkan saya bertanya Ustadz. Ini berkenaan dengan keberangkatan ke Baitullah. Alhamdulillah tahun 2014 saya beserta suami sudah mendaftar dengan awalnya talangan haji ya Ustadz ya di BSM Bank Syariah Mandiri ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah di tahun 2015 semua sudah saya bayarkan lunas porsi haji yang 25.500.000 ya Ustadz ya. Baik. Iya, seiring berjalannya waktu sampai dengan tahun 2017 kalau nggak salah Ustadz, saya sudah menyelengi kalau menurut kami lebih untuk kami berangkat sampai mendapatkan bisa beli oleh-oleh gitu. Kalau porsi saya sampai 40 juta, kalau porsi suami sampai lebih bahkan hampir 50 atau 60. Tapi qadarullah Ustadz, tahun 2018 saya punya masalah, saya collab usaha saya. Saya izin ke BSM itu saya ambil biaya di luar porsi itu Ustadz, alhamdulillah bisa diambil. Bisa saya manfaatkan untuk membayar amanah lain kan Ustadz, bisa saya manfaatkan gitu Ustadz. Tanpa mengganggu yang porsi tadi yang Ustadz yang 25 juta ya Ustadz ya. Jadi
Nah, sampai hari ini, sampai tahun 2022 ini, saya pernah cek ke bank itu kapan saya berangkat. Sebelumnya Ustadz ya, sebelum ada COVID Corona, diperkirakan saya berserta suami berangkat tahun 2024 Ustadz. Pernah saya tanyakan, Ibu, karena ada virus Corona, kita semalam 2 tahun nggak ada yang jamaah haji Indonesia, nggak ada ngirim, kemungkinan Ibu berangkat 29 katanya Ustadz. Iya, iya. Jadi yang saya tanyakan Ustadz, ini bagaimana yang harus kami lakukan sampai hari ini? Saya hanya punya tabungan yang porsi itu aja Ustadz, porsi berangkat kami. Jadi bagaimana kami juga nggak berani menanyakan lagi kapan kami bisa berangkatnya gitu Ustadz, sampai memenuhi di luar ongkos itu kami belum punya gitu untuk menyelengi lagi gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang Qadarullah kemarin 2 tahun Indonesia libur ya, libur untuk haji, tidak diberangkatkan ke sana karena kasus COVID. Lalu ya sangat putus ya. Iya Ustaz. Baik, ini. Iya Ustaz. Lancar Gus Wi? Lancar ya. Lancar ya. Baik ya. Memang Qadarullah tadi pandemi ya, itu sudah membuat Indonesia tidak berangkat haji 2 kali, dan tadi sudah direncanakan disampaikan perkiraan ya, perkiraan tahun 2029. Sekarang 2022 akhir ya, kurang lebih berarti 7 tahun ke depan ya. Berarti 7 tahun ke depan. Insya Allah ini masih ada waktu, dan Allah sangat mungkin dan sangat bisa ketika sebelum tahun 2029 Ibu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya. Bisa jadi tahun 2024, bisa jadi tahun 2026. Jadi sebelum tahun 2029 Allah sangat mungkin memberangkatkan kita berangkat ke Baitullah. Caranya banyak ya. Caranya banyak ya. Sangat-sangat banyak caranya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan sekarang adalah ya kita semakin memupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berikhtiar. Ya. Nabung silahkan dilanjutkan ya. Nabung silahkan dilanjutkan, ibadah ditingkatkan lagi insya Allah bersama dengan suami, bareng-bareng bersama dengan anak juga demikian insya Allah. Dan satu lagi saran saya, karena ini masih panjang ya, masih 7 tahun lagi kalau perkiraan, maka bisa Ibu gunakan untuk berangkat umroh bareng dengan suami. Dananya dari mana? Dananya minta sama Allah. Orang Allah yang manggil kok. Ya tentu Allah akan memfasilitasi. Kita saja kalau dipanggil presiden, sudah bisa dipastikan pulang itu dikasih uang saku. Semua biaya kita itu pasti diganti itu sama presiden. Kalau presiden saja melakukan hal yang sama, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ya? Maka fasilitasnya ini akan dipersiapkan oleh Allah. Tinggal pertanyaannya, kita mau enggak nih menyambut panggilan Allah ini. Insya Allah demikian Bu Partinah ya. Yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bisa diupayakan insya Allah nanti sebelum haji berangkat dulu umroh. Amin, amin ya robbal alamin, amin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Bu Partinah untuk sharingnya ya. Semoga nanti dimudahkan untuk langkah-langkah berikutnya. Baik, kita lanjut ke penanya Zoom ya. Penanya lewat chat ya, mohon maaf. Ini ada lewat chat room, penanya atas nama Bustam Riawa. Izin bertanya Ustadz, saya ada amanah di bank.
Saya baru paham bahwa bunga uang itu termasuk riba dan diharamkan sesuai fatwa MUI nomor 01 tahun 2004. Apa yang harus saya lakukan supaya terhindar riba sementara saya belum ada kemampuan untuk menyelesaikan atau melunasi amanat tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Oke, baik. Kalau baru sekarang sadar dan tahu bahwa itu adalah dosa, maka silakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun karena memang dulu tidak tahu ya. Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah ya. Orang yang tidak tahu itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada kaidah begini, Allah itu tidak akan menghukumi orang-orang yang belum tahu ilmunya. Tetapi akan dihukumi bagi orang-orang yang tidak tahu atau belum tahu tapi tidak mau belajar. Jadi, kita akan dihukuminya karena tidak mau belajarnya. Nah, cuman karena sekarang sudah tahu dan sudah belajar, maka silahkan taubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita dan akan dimudahkan oleh Allah, dibimbing, dipandu oleh Allah untuk bisa segera menyelesaikannya. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke penanya berikutnya. Penanya Budiono Kristina Migo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Mau nanya Ustaz, saya sudah mempelajari dan melaksanakan apa-apa yang harus kita kerjakan menurut buku MHBK, buku Manut Quran Bisa Kaya yang sudah saya beli dan saya baca. Akan tetapi sudah berjalan hampir 2 bulan lebih, saya masih belum bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki yang kita harapkan untuk bisa melunasi semua kewajiban saya. Apakah masih ada yang kurang Pak Ustadz dari apa yang saya lakukan? Silakan Ustadz. Baik. Teman-teman, ketika teman-teman hanya fokus pada, kalau tadi disebutkan adalah pada hutangnya, pada lunas hutang, artinya bentuk pertolongan Allah adalah bentuknya lunas hutang tadi, maka kita akan melewatkan pertolongan-pertolongan Allah yang lainnya. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada lunas hutang. Artinya kalau hutang kita belum lunas berarti belum ditolong oleh Allah. Padahal sampai dengan malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah nikmat, sebuah rezeki yang besar. Bisa kita bayangkan, misalnya dalam 2 bulan ini kita diberikan sehat oleh Allah. Ini berapa nilainya? Kalau misalnya ternyata dalam 2 bulan kita sakit 4 kali saja, wah ini juga sudah luar biasa biaya yang kita keluarkan ketika kita sedang sakit. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya dari sisi keluarga, coba sekarang keluarga apakah masih suka marah-marah, apakah berantem atau adem ayem kalau orang Jawa bilang gitu ya. Suasana keluarga yang adem ayem ini juga merupakan rezeki yang besar karena di luar sana orang harus mengeluarkan jutaan rupiah agar keluarganya itu jadi rukun, agar keluarganya jadi adem ayem. Misalnya anak-anak jadi nurut, yang tadinya suka marah-marah dan sebagainya, ini juga merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka saran saya satu, jangan melihat pada lunas hutangnya dulu sebagai bentuk pertolongan Allah. Karena Allah sejatinya itu sudah datang dari hari pertama sejak Bapak Ibu baca buku Manut Quran Bisa Kaya. Termasuk malam hari ini Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut Zoom ngaji, ini nikmat yang besar ya. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki juga, maka harus kita syukuri terlebih dahulu. Yang berikutnya, silahkan dievaluasi, dibaca ulang buku Manut Quran Bisa Kaya. Setiap bab itu kami sudah berikan latihan. Silahkan dicek lagi apakah sudah dikerjakan atau belum. Kalau sudah dikerjakan, silahkan dicek itu kita ngerjainnya sudah benar atau belum. Boleh dikonsultasikan, misalnya Ustadz, bab 1 saya ngerjainnya begini, ini sudah benar atau belum? Nah, ada, ya, dulu juga pernah sering ada seperti itu. Jadi di ngerjain bab 1 dia foto tugasnya itu, bab 2 dia foto, minta dievaluasi. Ya, silakan teman-teman
lakukan seperti itu. Insya Allah demikian, Gus. Baik, Ustadz, terima kasih. Demikian tadi dari Pak Budiono ya. Jadi logika sederhana saja Bapak Ibu semuanya bagi yang ingin mempraktekkan buku Manut Quran, sebagaimana ketika kita ingin menjadi seorang yang ahli dalam suatu bidang ya, suatu bidang misalnya, tentu kita tidak hanya sekedar membaca buku panduannya, tapi kita juga butuh ada arahan dari coach, dari instruktur dan lainnya. Ini menggambarkan bahwasannya ketika memang ada yang belum maksimal kita jalankan, insya Allah konsultasi, pendampingan itu menjadi salah satu solusi untuk kita dimudahkan mengamalkan atau menjalankan ilmu Manut Quran. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini penanya lewat chat Bu Partina. Ya, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah cara saya berikan sedekah subuh yang sudah terkumpul sudah tepat Ustadz? Kadang saya berikan ke masjid, kadang ke kaum duafa, dan akhir-akhir ini saya berikan kepada keponakan saya sendiri, yang mana keponakan tersebut masih masa SD dan keluarga sedang tidak nyaman, yaitu orang tuanya proses cerai. Ya, boleh, sudah. Demikian Ustaz. Boleh. Boleh ya? Boleh. Baik, boleh Bu Partina, silakan nanti bisa dijalankan. Kemudian kita lanjutkan ke penanya chat dulu. Dari Ibu Nurlita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana cara istri untuk memberikan masukan kepada suami ketika suami pernah lalai dalam kewajiban terhadap istri maupun sholat? Karena saya takut untuk ngomong demi menghindari pertengkaran. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, silahkan sampaikan dengan cara yang baik. Tentu masing-masing suami itu ada trik khusus ya. Jadi beda orang nanti tentu beda cara ya, dan ini yang paling mengetahui tentu adalah istri sebenarnya. Gimana nih cara ngerayu, cara ngomong terhadap pasangan itu, ini adalah pasangan yang paling ngerti ya. Jadi silahkan sampaikan dengan cara yang baik. Kalau perlu dengan sambil canda ya sudah, sambil canda enggak apa-apa. Yang penting nanti masuk pesannya itu. Dan yang kedua yang terpenting adalah doakan selalu. Jangan pernah putus untuk mendoakan pasangan kita masing-masing. Karena insya Allah doa yang tulus dari seorang pasangan kepada pasangannya, ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Gus. Baik, masih Ustaz. Kita lanjut ke penanya chat dulu, Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah mendekati habis, ya. Insya Allah masih ada waktu ke depan. Ini saya bacakan beberapa yang bertanya lewat chat dulu. Assalamualaikum Kang Ustadz, ini dari Kompak, tulisannya Kompak ya, Compak. Assalamualaikum Kang Ustadz, kalau sholat saya, kalau saya sholat witirnya setelah sholat Isya, apakah tidak apa-apa? Apakah witir itu harus setelah tahajud aja? Mohon pencerahannya. Ya, boleh. Witir ya. Setelah sholat Isya, boleh ya? Boleh. Sebelum tidur boleh, ba'da Isya boleh. Tapi ya nanti kalau dikerjakan ba'da Isya atau sebelum tidur, nanti malam setelah tahajud sudah tidak ada witir lagi. Insya Allah demikian. Baik, jadi witir hanya sekali, ketika dikerjakan di awal berarti di akhir tidak, atau kalau di awal belum, di akhir silakan dikerjakan setelah sholat tahajud. Ya. Baik, kemudian dari Hermawan Agung Pamuji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya apabila kredit mobil untuk bantu teman untuk kerja ojek online, apakah juga terkena hukum dosa riba? Baik, pada dasarnya kredit itu boleh. Pada dasarnya kredit itu boleh. Jadi membeli sesuatu itu boleh dengan cash, boleh dengan kredit. Tetapi kredit pun ada caranya kan gitu. Ya, ada caranya. Ya, ketika caranya adalah jual beli secara murni, nanti tidak ada denda ketika telat membayar, ya insya Allah itu tidak masuk ke ranah riba. Kalau kita pinjam uang kemudian dibuat beli mobil, ya itu masuk ranah riba. Nah, seperti itu. Lalu kemudian apakah orang yang nolong ini termasuk yang kena dosanya juga? Kalau memang transaksinya bukan transaksi riba, ya tidak akan kena. Tapi kalau transaksinya transaksi riba, ya ini termasuk bagian dari saksi, maka kena juga. Termasuk bagian orang yang nolong
tadi. Karena yang dihukumi ada 4 ya. Yang pertama adalah yang meminjam, yang memberikan pinjaman, kemudian yang ketiga adalah yang nulis, yang keempat adalah saksi. Itu. Insya Allah demikian, Gus. Diulang, Ustaz. Ya, diulang dari mana, Gus? Putus-putus? Ya, halo? Ya. Nyambung? Baik. Diulang tadi, Ustaz. Baik. Siapa saja 4 orang tadi? Ya, 4 orang itu yang pertama adalah yang meminjam. Yang kedua yang memberikan pinjaman. Yang ketiga yaitu adalah yang mencatat. Dan yang keempat adalah saksinya. Itu yang kena hukumnya. Terima kasih, Ustaz. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu terkait dengan yang terkena riba. Baik, untuk penanya chat akan kita close dulu ya. Ini terakhir saya bacakan. Sholat witirnya setelah sholat isya berjamaah. Boleh tidak, Ustaz? Boleh, boleh. Tadi Oke, sudah baik. kita jawab. Ya. Oke ya, jadi boleh ya. Oke, untuk yang bertanya lewat chat kita close. Kita akan memberi kesempatan untuk yang bertanya langsung. Masih ada 2 yang angkat tangan. Silakan Bu Nirmaya Auditiara. Silakan, ada yang mau di-sharingkan? Pada Bu Nirmaya, silakan. Kami beri kesempatan untuk waktunya. Barangkali kepencet, Gus. Mungkin, oke. Atau Ibu atau Bapak ya, Niar Maseno, silakan. Bapak atau Ibu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita beri kesempatan. Oke, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Niar. Ya, ini pertanyaan sudah lama banget pengen saya tanyakan sebenarnya. Ya, gimana? Coba, Pak, Pak Ustaz, jadi gini, saya sedikit bercerita bahwa saya pernah chat pribadi ke Pak Ustaz bahwa sebenarnya tuh saya karyawan, salah satu karyawan di perusahaan swasta. Cuman akhir-akhir ini saya sudah merasa tidak nyaman sebenarnya di perusahaan ini. Bukan karena apa? Karena satu, saya bahwa saya ini perempuan dan tanggung jawab yang diberi sama perusahaan itu boleh dibilang menurut saya terlalu besar, Pak Ustaz. Sampai-sampai terlalu banyak menyita waktu saya pribadi. Nah, saya ada rencana sebenarnya mau resign. Tapi ya seperti yang saya bilang bahwa saya juga ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Nah, saya sering berpikir bahwa apakah saya gambling aja, nanti bagaimana Allah ngasih petunjuknya seperti apa, ataukah karena kan ini jujur aja bahwa saya salah karena rumah yang saya jadikan jaminannya. Nah, kalau seandainya saya misalnya resign, terus bagaimana saya membayar bayar cicilannya setiap bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, jujur aja Pak Ustaz, tempat saya bekerja sebenarnya ini sangat-sangat boleh dibilang mengapresiasi saya gitu loh. Cuma saya mikir begini, jangan sampai ini juga adalah satu sebenarnya mudaratnya buat saya, bahwa supaya saya terus-terusan ada di sini sehingga saya dibuat nyaman secara apresiasi dalam hal apapun, tapi saya banyak lalainya di urusan baik itu ibadah. Kalau ibadah rutin sih kewajiban 5 waktu itu insya Allah enggak, Pak Ustaz. Tapi contoh aja ini nih, saya kan ikut program Pak Ustaz itu yang program challenge itu ya. Iya. Nah, itu aja tahajudnya itu saya agak sering tidak bisa rutin, tidak betul-betul tidak bisa rutin karena saya terlalu banyak waktu di luar. Nah,
sebelumnya juga kalau misalnya saya itu sebenarnya ada pemikiran Pak Ustadz, saya pengen kembali bisnis lagi, berdiri usaha sendiri, karena jujur aja sebenarnya itu sudah pernah saya mulai, bahkan sudah dua kali, tapi selama ini saya mengerjakannya seperti sambilan gitu loh Pak Ustadz, bahwa saya kerja tapi saya ada bisnis, cuman itu saya serahin ke keluarga untuk mengelola. Nah, ternyata itu tidak berjalan sesuai dengan harapan saya, bahkan jadinya malah ya tidak bagus lah. Ya sudah, saya ikhlas, yang hilang itu ya sudah, barangkali memang sudah jalannya seperti itu. Toh saya juga masih kerja. Terus yang 2018 kemarin sebenarnya saya sudah pernah resign Pak Ustadz sebenarnya. Saya sudah pernah resign. 2018 itu saya resign. Dan pada saat saya resign itu inilah saya memulai bisnis. Memulai bisnis rumah makan sih sebenarnya. Saya memulai bisnis yang baru, rumah makan. Nah, pada saat itulah yang saya modalnya itu saya pakai, dan saya yakin ini yang salah di saya. Karena saya pakai, saya yakin ini yang salah di saya. Jadi pada saat sebenarnya bisnisnya itu sudah mulai ini, tiba-tiba COVID, ya rumah makan itu kan pada saat itu dilarang terlalu berkumpul Pak Ustadz ya. Jadi akhirnya maksudnya ya bermasalah juga jadinya, karena memang tidak karena pandemi memang, jadi makanya ya singkat cerita saya tutup. Nah, pada saat saya kewalahan itulah tiba-tiba tempat perusahaan yang pernah saya tempati resign itu, dia sebenarnya dia memang dari awal saya resign itu dia nggak boleh, tapi begitu dia tahu bahwa dia butuh orang lagi dan pengganti saya masih belum ada, itu dia ngajakin saya lagi. Dia bilang boleh gabung lagi nggak Niar, soalnya macam-macam lah ininya. Dan jujur pada saat itu saya merasa bahwa barangkali ini jalannya, karena saya kan sudah tidak ada income tuh Pak Ustadz ya. Saya sudah tidak ada income. Karena jadi ya saya terima lagi tawarannya sampai sekarang nih. Sampai sekarang saya masih ada di sini, tapi balik lagi tetap aja saya tidak saya nggak nyaman. Jujur aja bahwa saya nggak nyaman, karena cuma untuk mengambil resiko bahwa saya harus resign lagi dan memulai yang sesuatu yang baru lagi. Tapi ini kalau memulai yang baru sih insya Allah saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi yang saya khawatirkan adalah kira-kira bagaimana ya saya membayar kewajiban saya ini kalau saya tidak ada pendapatan gitu loh. Ya terlepas dari bagaimana saya yakin bahwa Allah akan betul-betul, karena saya pengen berubah Pak Ustadz. Saya pengen sudah saya tangkap, saya sudah paham. Ya. Baik. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Oke, Bu Niar ya. Jadi ketika memang kita berada di satu tempat dan kemudian tidak nyaman, apalagi terkait dengan hal ibadah, ya ini sangat mengganggu ibadah kita, maka meninggalkan tempat itu adalah sebuah hal yang baik untuk menuju tempat yang jauh lebih baik lagi. Jadi misalnya kita berada di satu tempat atau kita bekerja di satu tempat, namun untuk sholat, untuk ibadah, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja banyak hambatan, maka ya kita harus meninggalkan tempat itu. Yang kedua, jangan pernah menuhankan pekerjaan. Artinya pekerjaan kita itu hanyalah wasilah, salah satu wasilah saja untuk Allah mendatangkan rezeki bagi kita. Bukan yang utama, ya bukan satu-satunya. Sehingga jangan kemudian jadikan ini Tuhan. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa dapat uang? Bukan, ya. Allah bisa ngasih itu dari mana saja jalannya. Ya, Allah bisa ngasih, tidak harus jadi pekerjaan yang sedang kita lakukan. Artinya pekerjaan itu bukanlah segala-galanya, tapi hanya sebagai wasilah saja untuk datangkan pertolongan Allah, untuk datangkan rezekinya tadi. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk resign, maka tentu harus punya planning. Apa itu? Ya, kita membuka keran-keran rezeki yang lain, yaitu apa? Mungkin bisa bisnis. Kalau yang sebelumnya bisnis itu
ada kesalahan, maka kita buka bisnis lagi, ya jangan mengulangi hal yang sama yang pernah kita lakukan waktu itu. Ya, sekarang harus betul-betul diperbaiki gitu ya, agar nanti jadi maksimal. Termasuk jangan pernah menjadikan sebuah aktivitas bisnis itu sebagai sambilan. Kenapa? Karena nanti hasilnya juga sambilan. Ini penting buat teman-teman ya. Jangan pernah jadikan bisnis kita itu sambilan. Karena hasilnya nanti juga sambilan. Maka harus serius ya, harus fokus di situ. Maka silakan, insya Allah ya, nanti Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang lain. Ini harus yakin Bu Niar ya, harus yakin. Amin ya Pak Ustaz. Insya Allah. Baik, demikian Bu Niar, insya Allah ya. 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 Baik, terima kasih, Makasih, Bu Pak Ustaz. Niar. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niar untuk sharingnya. Semoga nanti dimudahkan atas rencana-rencana baru dan Allah mudahkan dengan rencana-rencana yang Ibu Niar Amin ya rencanakan Allah tersebut. ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah SWT, karena waktu sudah melebihi dari batas yang kita jadwalkan, maka untuk acara kajian online ini akan kita tutup. Dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan agenda-agenda kajian online kita hingga di akhir penghujung tahun 2022 ini. Semoga banyak inspirasi, banyak ilmu yang kita dapatkan, dan insya Allah kita akan nanti bertemu kembali di tahun yang baru, di tahun 2023. Semoga dengan hal-hal baru yang mencerahkan bagi kita semuanya dan menyelesaikan urusan-urusan kita semuanya selama kita selalu dekat pada Allah SWT. Allah kita bersama-sama melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita dan dalam rangka semakin dekat pada Allah SWT dan mengikuti petunjuk-petunjuknya, tentunya dengan salah satunya ikhtiar melalui ilmu manut Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cukup Ustadz? Ya, cukup insya Allah. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, Ustadz semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Dari kami saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.